Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, lebih semangat, Allahu Akbar. Bertemu kembali bersama Bu Yani di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Before we start our lesson, let's read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kali ini Bu Yani akan membahas materi tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Are you ready? Oke, perhatikan penjelasan Bu Yani berikut ini. Sebelum kita membahas materi tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang, mari kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan paragraf. Mengapa? Karena ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang selalu ada di dalam paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang terdapat di dalam teks bacaan. Paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat pokok yang menjadi inti sebuah paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang memperjelas kalimat utama. Kalimat pengembang biasa disebut juga kalimat penjelas. Lalu, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah inti utama atau ide utama yang dibahas di sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, dan pokok pikiran. Nah, cara mencari ide pokok di sebuah paragraf, kita bisa dengan melihat letak dari kalimat utamanya. Jika letak kalimat utamanya ada di awal paragraf, disebut dengan paragraf deduktif. Jika letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Jika letaknya ada di tengah paragraf, disebut dengan paragraf ineratif. Dan jika kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, disebut dengan paragraf campuran. Namun, teks yang sering kita temui adalah teks yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau paragraf deduktif. Sedangkan ciri paragraf induktif biasanya diakhiri dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, itu tadi adalah penjelasan Bu Yani tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Sekarang, Bu Yani akan mengajak anak-anak untuk mencoba mencari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Perhatikan paragraf Bu Yani berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dalam paragraf ini, kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan ide pokoknya adalah
salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembang terletak di kalimat kedua dan ketiga pada paragraf tersebut, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, mudah bukan anak-anak? Pasti kalian bisa ya? Kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, ide pokok disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, dan pokok pikiran. Yang kedua, letak kalimat utama bisa di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, bahkan di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas berfungsi sebagai penjelas pada kalimat utama. Nah, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Baik, Piani akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.